Pay attention, pay attention, pay attention to me. Pay attention, pay attention, pay attention to me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Om Him. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai perencanaan dan analisis kebutuhan pelanggan. Kita masuk ke materi yang ketiga. Dan agenda kita hari ini ada 12 agenda, yaitu pendahuluan, konsep dasar analisis kebutuhan pelanggan, langkah-langkah dan dalam melakukan analisis kebutuhan, menggunakan alat dan teknik untuk analisis kebutuhan. Yang kelima adalah latihan individu, yang keenam presentasi latihan, dan 7 diskusi hasil latihan. Agenda yang ke-8 adalah pentingnya pemahaman kebutuhan pelanggan dalam bisnis, 9 prinsip-prinsip perencanaan yang efektif, ke-10 tantangan dalam melakukan analisis kebutuhan pelanggan, 11 studi kasus, dan yang ke-12 kesimpulan dan tindakan selanjutnya atau RTL. Baik, selamat datang dalam video ini, yaitu mengenai perencanaan dan analisis kebutuhan pelanggan ya. Kita akan mulai dengan mendefinisikan apa itu analisis kebutuhan pelanggan serta pentingnya dalam konteks bisnis. Memahami kebutuhan pelanggan bukan hanya sekedar kegiatan rutin, melainkan sebuah keharusan yang menentukan kesuksesan produk dan peningkatan kepuasan konsumen. Melalui presentasi ini, kita akan melihat berbagai metode dan langkah-langkah yang relevan, yang tidak hanya akan membantu kita dalam pemahaman, tetapi juga dalam aplikasi yang praktis. Dalam memahami analisis kebutuhan pelanggan, penting sekali untuk memiliki fondasi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kebutuhan itu sendiri. Sebagai contoh, kebutuhan pelanggan tidak hanya terbatas pada produk atau fitur tertentu, tetapi juga termasuk bagaimana produk tersebut berinteraksi dengan pelanggan secara emosional dan sosial. Dengan mengklasifikasikan kebutuhan ini, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi dan merespon harapan pelanggan dengan tepat. Mari kita teliti berbagai metode identifikasi kebutuhan yang dapat kita gunakan dalam proses ini. Kalian bisa menggunakan teknik seperti survei, wawancara, dan observasi untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan tentang kebutuhan pelanggan. Sekarang kita beralih ke langkah-langkah praktis dalam melaksanakan analisis kebutuhan pelanggan. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk statistik penjualan, survei pelanggan, dan umpan balik langsung. Selanjutnya, kita melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Di sini, analisis data kualitatif dan kuantitatif akan saling melengkapi untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan membantu kita dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang solid. Anak-anakku, untuk mendapatkan hasil analisis yang komprehensif, kita memerlukan alat dan teknik yang tepat. Survei adalah cara yang efisien untuk menjangkau banyak orang sekaligus. Sementara wawancara memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dari individu. Diskusi kelompok terfokus ya, atau focus group discussion ini memperkaya informasi dengan mendalami interaksi antara sekelompok pelanggan. Mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana menggunakan metode ini dapat meningkatkan efektivitas analisis kebutuhan pelanggan. Nah, dengan survei kalian bisa buat banyak sekali angket ya, yang kemudian disebarkan
mereka juga tidak perlu mengisi survei ini dalam waktu yang lama, artinya hanya waktu beberapa menit saja, diharapkan mereka sudah bisa mengisi misalnya. Jadi survei ini dibuat sangat ringan, mudah untuk diisi, bahasanya bahasa yang mudah untuk dimengerti, sedangkan wawancara itu digunakan untuk menggali informasi. Jadi kalian harus membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka. Apa itu pertanyaan terbuka? Apa itu pertanyaan tertutup? Jadi kalau ada pertanyaan terbuka, maka akan ada pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang kemudian merangsang orang yang kita wawancarai untuk memberikan pendapat lebih mendalam atau memberikan informasi yang lebih mendalam. Sedangkan pertanyaan tertutup itu biasanya jawabannya adalah ya atau tidak, betul atau salah, ya. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Sedangkan focus discussion group atau focus group discussion ini kita harus menyediakan ruang dan tempat untuk pelanggan kita bisa memberikan informasi. Jadi pada banyak kejadian yang sering dilakukan hanya dua, yaitu survei dan wawancara. Kenapa? Karena kita sebagai pengusaha tidak perlu mengeluarkan biaya lebih banyak atau lebih besar ya dibandingkan kita jika menggunakan focus group discussion. Baik, dalam sesi latihan individu kali ini kalian akan diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan semua yang telah kalian pelajari tadi tentang analisis kebutuhan pelanggan. Saya akan memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana kalian dapat merumuskan rencana berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, saya juga akan memberikan contoh studi kasus agar kalian dapat memahami bagaimana teori diterapkan dalam praktik yang sebenarnya. Dan dari petunjuk tersebut juga saya akan memberikan contoh survei, lembar survei yang kalian bisa adopsi langsung untuk kemudian diedarkan di warga sekitar tempat kalian tinggal. Kemudian kalian akan buat analisisnya dan kemudian buat studi kasusnya. Setelah melakukan latihan tersebut, ya, nanti kalian akan membagikan, mengirimkan dulu ya. Kalian akan mengirimkan di microsite s.id/kelasomhim. Kemudian dari situ kalian akan bisa saling melihat. Ya. Jadi setelah dikirimkan nanti Omhim akan bukakan sehingga kawan-kawan kalian bisa melihat hasil kerja kawan yang lainnya. Ya, kemudian kalian siapkan presentasinya, ya, dan presentasi ini adalah presentasi yang terstruktur dengan baik, ya, mengedepankan dengan jelas temuan dari analisis kebutuhan yang kalian lakukan. Presentasi ini tidak harus dengan menggunakan PowerPoint, kalian bisa menggunakan infografis, kalian bisa menggunakan grafik, ya, atau sumber yang lain. Ya. Yang penting kalian akan membahas kriteria dari hasil temuan kalian. Ya. Kemudian kita juga akan membahas kriteria penilaian yang akan digunakan untuk mengevaluasi presentasi kalian serta memberikan beberapa catatan dan tips penting untuk memastikan presentasi kalian berjalan dengan sukses. Di tahap berikutnya adalah kita akan mendiskusikan hasil latihan. Ya, jadi ini adalah kesempatan berharga bagi kita untuk saling bertukar informasi dan umpan balik. Jadi kalian akan berbagi pengalaman tentang apa yang telah kalian pelajari dari presentasi masing-masing, serta menerima masukan dari rekan
rekan kalian. Kita juga akan bersama-sama mencari solusi terhadap tantangan yang mungkin dihadapi, karena memahami tantangan inilah yang dapat memperkuat konsep dan teknik analisis kebutuhan di masa depan. Menyelami lebih dalam, kita menyadari bahwa pemahaman baik tentang kebutuhan pelanggan memiliki dampak yang sangat signifikan. Melalui analisis yang tepat, kita dapat memastikan bahwa pelanggan merasa diperhatikan, yang selanjutnya meningkatkan kepuasan mereka. Pelanggan yang puas cenderung untuk kembali dan melakukan pembelian ulang, sehingga meningkatkan loyalitas. Mari kita eksplorasi bagaimana praktik terbaik dalam analisis kebutuhan dapat diintegrasikan ke dalam strategi bisnis kita sehari-hari. Anak-anakku, untuk merancang strategi yang efektif, kita perlu memahami prinsip-prinsip perencanaan yang solid. Riset pasar adalah kunci untuk mendapatkan wawasan yang relevan, sedangkan segmentasi pelanggan akan membantu kita mengadaptasi tawaran dengan kebutuhan spesifik setiap kelompok. Dan terakhir, menetapkan tujuan yang smart, memberi kita guideline yang jelas saat menerapkan rencana kita. Dan tentu saja, menjalankan analisis kebutuhan pelanggan tidak tanpa tantangan. Ya, dengan kata lain, akan sangat banyak tantangan kita hadapi. Kita akan membahas dan merumuskan solusi terhadap beberapa provokasi yang umum dialami, seperti keterbatasan akses data, potensi bias saat mengumpulkan data, dan yang tak kalah penting adalah cara beradaptasi untuk merespon perubahan kebutuhan pelanggan yang dinamis. Baik, kita akan mengeksplorasi satu atau dua studi kasus yang sukses sebagai contoh nyata implementasi analisis kebutuhan pelanggan. Dengan menganalisis bagaimana pendekatan yang diambil, kita akan melihat bagaimana belajar dari setiap langkah dapat menghasilkan perbaikan yang substansial dalam produk dan layanan yang ditawarkan, serta dampak positif terhadap pelanggan. Pada bagian terakhir dari video ini, kita akan mengambil waktu sejenak untuk meringkas semua poin-poin penting yang telah diulas. Selanjutnya, setiap peserta diharapkan untuk menetapkan rencana tindakan konkret berdasarkan pembelajaran dari video ini. Dan terakhir, kami akan membuka sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan yang mungkin muncul serta mendiskusikan gagasan yang lebih lanjut. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Quote saya untuk pembelajaran kali ini adalah perencanaan yang baik adalah ketika kebutuhan pelanggan menjadi pusat dari setiap keputusan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Salam dan bahagia.